Guys, jangan manyun aja. Kenalin nih menu-menu kekinian yang lagi ngehits. Ini namanya Serogenized Chocolate Float. Kalau ini The Poser. Dan yang ini The Marquis. Hihihi. Penyebutannya emang rada ribet guys, tapi tetap look yummy ya. Nah, pengen nyobain menu dessert super enak ini? Main dulu ke kota Semarang, Jawa Tengah. Di tempat ini, you can eat many dessert. Nggak cuma itu guys, konsep tempatnya juga oke punya. Mengusung interior dengan tema industrial dan beberapa sentuhan modern, bener-bener cozy banget deh. Untuk spotnya kalian bisa pilih sendiri ya. Mau yang di pojokan, mau nyenderan, bebas. Hahaha. Bangunan resto ini terdiri dari 2 lantai guys. Tiap lantai punya keunikan masing-masing. Meski warnanya lebih condong ke monokrom gitu, dijamin guys, tetap bikin suasana hati tetap warna-warni. Well, untuk dessert pertama yang bisa kamu coba yaitu Serogenized Chocolate Float. Kalau udah berhubungan sama coklat sih, emang nggak perlu diragukan lagi ya guys. Yang sedih jadi bahagia, yang bahagia jadi berbunga-bunga. Hai. Coklat merupakan salah satu olahan yang banyak dipilih untuk bikin mood naik guys. Rasanya yang khas dengan tekstur lembut, bikin coklat nggak pernah gagal menyenangkan semua orang. Dessert yang satu ini menggabungkan lembutnya cake dengan sentuhan hazelnut dan pistachio. Ditambah topping velouté yang crunchy dan disajikan dengan mouse frozen guys. Tahu dong guys, kalau makanan manis emang terbukti bisa meningkatkan produksi hormon serotonin dalam tubuh. Hormon ini sangat berpengaruh dalam mengendalikan suasana hati yang nggak nentu. Hormon serotonin merupakan hormon yang berperan dalam menghadirkan perasaan bahagia dan perasaan positif pada diri kita. Intinya sih, untuk menghindari rasa depresi gitu. Eits, ada tapinya ya guys. Produksi makanan manis tetap dikontrol. Jangan berlebihan, karena justru akan memicu penyakit lainnya yang tidak diinginkan. Seperti resistensi insulin yang bisa berujung pada diabetes. Okidoki, menu ini belum lengkap guys. Untuk penyajiannya, ada tambahan siraman hazelnut cream. Terus masih ada sentuhan West Java, yaitu kombinasi susu, coklat, dan gula dengan tekstur yang sangat lembut. Terakhir, tinggal tata topping. Ulala, looknya aja udah bikin mupeng ya guys. Gimana pas makan beneran ini sih? Maaf ya guys, siang-siang bikin ngiler. Hehehe. Eits, jangan ngambek dulu. Ada lagi nih menu dessert selanjutnya. This is it, The Poser. Yang satu ini sih bikin siapa aja penikmatnya meremelek guys. Potongan buah pir, meringue, raspberry sauce, dan lemon curd. Meringue sendiri merupakan sejenis kerupuk yang terbuat dari putih telur dan gula yang di oven hingga crunchy. Penyajiannya so easy. Siapkan lemon curd, tata potongan buah pir, tambahkan daun mint, dan terakhir meringue. Belum selesai guys. Next, siram dengan raspberry sauce. Tara, jadi deh. Pasti pada bingung ya guys, kenapa buah pirnya berwarna ungu? Jadi sebelum disajiin, buah pir ini direbus terlebih dulu, atau dikenal dengan istilah poach. Pantesan ayo tenan yo guys. Guys, kalian tahu nggak kenapa dessert selalu identik dengan rasa yang manis? Ternyata ada penjelasan secara ilmiah loh. Menurut Institute of Health, saat kita menyantap penuh makanan berat yang memiliki kandungan karbohidrat, tubuh akan mengalami kondisi postprandial. Kondisi ini merupakan kondisi tubuh yang ditandai dengan gula yang rendah, mengantuk, hingga lemas guys. Untuk mengatasinya, tubuh memerlukan asupan makanan yang manis yang mampu membangkitkan mood. Terakhir, monggo guys, kepoin juga yang namanya The Marquis. Dessert ini terbuat dari mango sauce dengan beberapa pilihan kondimen seperti red velvet ice cream, micro sponge, dan coklat sangsaman. Oh ya guys, di tengah-tengah es krimnya ada silver flake yang bisa dimakan alias eatable. For your info guys, tempat ini emang dikenal dengan The Land of Gastronomy. Gastronomi adalah istilah seni dalam dunia tata boga yang menjelaskan bagaimana cara penyajian, cara makan, dan cara membuatnya. Well, itu kenapa tiap penyajian menu-menu di sini punya keunikan sendiri guys. Contohnya kayak gini nih, ada efek asap-asapnya gitu deh.
Keren bingit ya guys. Berasa kayak diva lagi konser di atas panggung. Meva abis. Time for icip-icip. Serogenize Chocolate Float memiliki rasa manis yang pas guys. Apalagi ditambah dengan sentuhan lembut cake-nya. Tuh kan, bikin senyum-senyum bahagia. Untuk deposer, potongan buah pir dengan sentuhan kondimen lainnya bikin penikmatnya nggak cukup satu kali, lagi dan lagi. Enak banget ya guys. Mau dong mbak, diem-diem baik. Selain gudangnya kuliner kekinian, di Bandung juga banyak tempat wisata yang asik guys. Makanya nggak heran, tiap weekend atau musim liburan, banyak yang pelesiran ke sini. Kali ini, kita ditemani sama Neng Fafa, berkunjung ke Taman Bunga di Jalan Kolonel Masturi, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Di sini terdapat kurang lebih 1.300 jenis tanaman, mulai dari yang sering kita temui hingga yang langka. Tapi andalannya adalah mawar. Memang sih, bunga yang satu ini udah biasa. Tapi kalian seringnya lihat yang merah kan? Karena memang itulah yang paling umum di pasaran. Padahal nih, kalian tahu nggak sih? Mawar memiliki lebih dari 100 spesies dengan variasi warna, bentuk, dan juga preferensi iklim yang berbeda. Kalau di sini, kalian bisa melihat 50 jenisnya. Oh iya, masing-masing warna punya filosofi tersendiri loh. Seperti merah yang melambangkan ekspresi cinta. Kuning merefleksikan kegembiraan, kehangatan, dan persahabatan. Putih berarti kemurnian, ketulusan, dan kesucian. Warna biru melambangkan imajinasi dan misteri. Masih banyak lagi deh guys. Kalau disebutin satu-satu, bisa sampai besok. Kalian tahu nggak sih, bunga ini nggak kenal musim guys. Karena kalau udah dibudidayakan seperti ini, bisa dipanen setiap hari. Kalau lagi subur, bisa sampai 2 kali. Tapi nggak semuanya bisa dipanen. Jadi harus jeli melihat yang sesuai kriteria. Nah, ini salah satu bunga yang contohnya sudah bisa dipetik. Nah, Bagus banget. Nah ini ciri-cirinya dia udah cukup tinggi. Terus ini kelopaknya sudah mulai terbuka. Jadi mekar gitu. Iya, karena kalau terlalu kuncup dia nggak akan terbuka. Mawar dipetik menggunakan gunting. Tapi ada caranya ya guys. Kenapa Kang harus potong paling dasarnya? Karena nanti gradingnya kan berdasarkan tinggi batangnya juga. Gitu. Oh iya, meskipun cantik, mawar suka nyakitin. Ibaratnya kayak mantan. Tapi serius guys, tangkainya memiliki banyak duri. Makanya kalau nggak biasa, harus hati-hati megangnya. Ini Kang banyak durinya, terus nanti kita habis ini gimana lagi? Nah, untuk menghilangkan durinya, nanti ketika di sorting itu akan dihabiskan si duri bagian gitu ya? bawahnya. Iya. Dalam sehari, mawar dipanen sebanyak 2 kali, dengan total mencapai 400 ikat. Dalam satu ikatnya ada 20 tangkai. Berarti ada 8.000 tangkai mawar yang diproduksi setiap harinya guys. Wih. Gak heran sih, kenapa bisa subur banget? Karena bibitnya didatangkan dari Amerika Selatan. Di sana merupakan produsen mawar terbesar di dunia dengan kualitas super. Tapi kalau di Indonesia, bibit yang tumbuh lebih cantik adalah yang berasal dari Belanda. Setelah melalui proses evakuasi, barulah bisa tumbuh seperti ini. Selanjutnya, hasil panen dibawa ke area sortir. Gak semua mawar hasil panen memiliki kualitas yang sama. Untuk itulah mereka harus dibagi sesuai klasifikasinya. Habis kayak gini, terus sama Kang diapain gitu? Nah, sudah diberes panen, mawar itu harus dimasukkan ke dalam ember yang berisi air. Setelah ember berisi air, baru dibereskan durinya. Setelah beres duri, baru di grading di sini. Gitu. Dalam dunia perbungaan, terdapat 4 kelas, yaitu grade super, A, B, dan C. Tapi di sini hanya memproduksi kelas support A dan B. Sedangkan grade C dirasa kurang bagus untuk dijual kepada konsumen. Masing-masing dipisahkan berdasarkan tinggi tangkai.
Yang grade super memiliki tinggi 70 cm, grade A 60 cm, sedangkan grade B 50 cm. Kalau sudah terbagi, masukkan ke dalam bak berisi air. Ini berfungsi untuk menjaga kesegarannya. Sebelum dikirim, mawar harus melalui tahap pengemasan. Packingnya wajib yang rapi agar bunganya nggak rusak. Caranya bisa menggunakan selembar kertas HVS untuk membungkus satu ikat mawar. Harus agak kencang ya guys, biar kelopak bunganya nggak rusak oleh gesekan benda lain. Kemudian, lapisi dengan satu lembar kardus agar semakin terlindungi. Kalau udah, berikan sentuhan air ke batangnya. Mudah kok guys, hanya perlu membasuh kapas lalu tempel di bagian bawah. Cara ini sangat efektif untuk menjaga kesegaran mawar selama pengiriman. Bisa sampai 14 harian guys. Permintaan paling banyak datang dari Jakarta, Surabaya, dan Bali. Guys, kalau sebelumnya kita melihat proses produksi bunga, sekarang waktunya kita belajar menghias bunga. Bagi para pecinta bunga, flower arrangement tentu udah akrab didengar. Ini adalah seni merangkai yang memanfaatkan beberapa jenis tumbuhan. Meskipun kelihatannya mudah, tapi harus sering-sering latihan ya guys. Karena ada teknik tertentu agar hiasannya berbentuk sempurna. Bahan yang digunakan adalah vas dan floral foam. Pertama, rendam foam ke dalam air. Diamkan selama 3 menit hingga tenggelam. Kemudian, persiapkan vas. Lapisi dengan plastik jika bagian bawahnya berlubang. Tujuannya agar air tidak menetes ke bawah. Kalau floral foam udah basah, potong mengikuti bentuk vas. Lanjut masukkan foam ke dalamnya. Kalau udah siap, baru deh bisa mulai menghias. Hiasan yang satu ini adalah line mesh arrangement. Karena banyak elemen garis dan lengkungan yang digunakan, kalian bisa coba belajar sama Bu Meti nih. Setidaknya butuh waktu 5 hari untuk bisa membuat flower arrangement. Bagi yang butuh refreshing, merangkai bunga bisa juga menjadi obatnya loh. Kegiatan ini juga bisa menjadi pelatihan kognitif bagi penderita schizophrenia atau mereka yang memiliki kelainan mental. Jadi, di lahan seluas 5,5 hektar ini bukan untuk kegiatan wisata aja, tapi juga bisa memberikan pengetahuan dan manfaat baru kepada pengunjungnya. Guys, tahu ini kan? Yap, korek api. Nah, kalau fungsi utama korek api buat menyalakan api, lalu lenyap tak berbekas, tapi kini udah nggak lagi guys. Korek api ternyata bisa dijual sampai harganya nyampe juta-jutaan. Yap, di tangan kreatif Hilmi Adriansyah, warga Kabupaten Malang, Jawa Timur, batang korek api menjadi begitu berharga. Soalnya, korek api yang bias-bias kasih alias biasa-biasa aja, ternyata bisa disulap jadi miniatur bangunan dunia, tokoh superhero, tank pesawat, sampai bangunan bersejarah kayak gini. Keren nggak tuh? Guys, nggak semua miniatur menggunakan pentol korek yang berwarna kecoklatan ini ya. Terkadang Mas Hilmi cuma memakai bagian batangnya aja. Soalnya, semakin lama miniatur disimpan, bagian pentol koreknya ini yang paling pertama hancur dan bikin nggak awet. So, kalau nggak diperlukan dan malah merusak tampilan miniatur, bagian coklatnya ini dibuang. Guys, semua kerajinan yang dibuat Mas Hilmi nggak pakai skala atau ukuran khusus loh. Beliau cuma menggunakan insting dan cuma ngandelin foto dari media sosial aja. Ini nih, salah satu kesulitan saat membuat miniatur, yaitu saat membuat bagian yang membutuhkan detail gitu. Butuh ketekunan tingkat dewa ini mah. Hahaha. Untuk bikin miniatur robot kayak gini, hanya membutuhkan sekitar 1000 batang korek api guys. Tapi, kalau miniatur bangunan yang seperti kalian lihat tadi, bisa-bisa habis sekitar 800 pak, atau sekitar 30.000 batang korek api. Korek api dalam jumlah besar ini, biasanya dipesan langsung dari pemasok guys. Karena saat ini udah nggak banyak yang produksi pentol korek api. Oh iya, untuk membuat sebuah model robot kayak gini, kalau lagi mood dan niat sih, bisa 3 harian aja guys. Kebayang ya? Untuk miniatur bangunan berukuran jumbo, coba tebak, kira-kira berapa lama bikinnya? Seminggu, 2 minggu, 3 minggu?
Salah guys. Sst, kata si masnya ini sih bisa sampai 2 bulan guys. Yang bikin lama adalah bagian yang membutuhkan detail biar mirip sama bangunan aslinya. Luar biasa telaten ya. Apalagi ngerjain miniatur ini dilakukan kalau lagi luang aja guys. Karena bukan jadi kerjaan utamanya Mas Hilmi. Oh ya guys, nggak cuma hadir dengan warna asli batang korek api. Ada juga beberapa miniatur monumen yang diberi tambahan warna hijau untuk bagian rerumputannya. Nah, kalau untuk robot kayak gini, cuma ada satu warna aja dong. Jangan sedih guys, kalau robotnya udah hampir jadi. Beberapa bagian robot bisa dibakar tipis-tipis untuk sekedar kasih bayangan atau tambahan warna. Tapi hati-hati ya, batang korek api dibuat dari kayu pinus yang cenderung mudah terbakar. Jangan sampai dah capek-capek buat malah hangus terbakar. Hahaha. Keren ya hasilnya. Nggak kebayang dong dari sebatang korek api bisa jadi kerajinan yang kece banget. Padahal dulunya Mas Hilmi bikin miniatur cuma iseng-iseng doang. Ia pilih korek api karena nggak punya ilmu tentang karakter kayu-kayuan. So, yang paling gampang sih pakai kayu dari batang korek api ini. Guys, tahu nggak? Ia jadi nggak mematok harga guys. Namanya juga benda seni, suka-suka yang beli dan yang nawar aja itu sih. Tapi memang sih ada beberapa miniatur yang ditawar hingga jutaan rupiah. Selain miniatur dan robot, ada juga nih miniatur pesawat terbang, dinosaurus, dan beberapa satwa lainnya. Oh iya guys, nggak cuma bangunan lokal aja yang bisa dibuat. Mas Hilmi pernah bikin landmark dunia juga loh. Lumayan ya, yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi duit dari benda yang nggak disangka-sangka. Berani mencoba. Guys, kali ini tim Tahu Nggak Sih mau ngenalin potensi laut Indonesia nih. Kalian tahu nggak sih sama yang namanya ikan kobia? Masih asing ya? Ya wajar lah, karena selama ini ikan kobia bukan ikan konsumsi tuh. Halo Pak Kus. Hai, ketemu lagi. Pak, ini kan ada ikan kobia. Iya. Aku kan baru pertama kali nih ngeliat si ikan kobia. Kira-kira ikan kobia ini ikan apa sih Pak? Ikan kobia ini kalau di nelayan-nelayan namanya ikan gabus laut. Oh, ikan gabus. Iya, gabus laut. Oke. Adalah Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung yang berhasil membudidayakan ikan kobia. Ikan ini dijuluki sebagai salmon hitam. Bukannya tanpa alasan ya, karena ikan kobia mengandung omega 3, omega 6, dan EPA yang bagus untuk nutrisi otak. Keunggulan lainnya dibanding ikan salmon, karena ikan kobia bisa dibudidayakan tuh. Kalau mau memegang boleh? Oh, mau pegang boleh? Ya, ya. Coba. Ini masih kecil ya Pak ya? Kasihan. Eh, Oh, aku pikir ikannya bakal licin loh Pak, tapi ternyata agak keset-keset gitu ya ikannya ya? Nah, ini kalau yang sudah besar, Oke. kulitnya bisa dipakai untuk buat dompet. Oh, bikin dompet? Iya, Ini untuk ukuran si induk ya yang bisa dibuat jadi dompet? induk sama konsumsi bisa. Oke. Benih ikan kobia akan dibesarkan di bak pendederan guys. Sampai kira-kira berusia 9 bulan, ikan kobia remaja akan dipindahkan ke keramba jaring apung. Agar ikan kobia tumbuh dengan maksimal, porsi makanannya sekitar 3-5% dari total berat badan ikan per hari. Dengan begitu, ikan kobia bisa mencapai berat 4-6 kg dalam 1 tahun. Dengan kata lain, ikan yang mulai diperkenalkan di Norwegia tahun 2010 ini lebih memiliki nilai ekonomis. Harga ikan kobia ukuran konsumsi mencapai 60.000 per kilogramnya. Makanya, dengan pertumbuhan yang cepat, ikan kobia diklaim mampu menghasilkan keuntungan sampai 50%. Wah, gede banget. Oh. Biar kalian terinspirasi menu masakan ikan kobia, tim Tahu Nggak Sih mau ngasih tantangan Chef Sunandar untuk masak olahan ikan kobia guys. Hahaha. Mohon maaf ya Chef, maksudnya sih pengen ngerepotin.
saya dengan Chef Nandar dari Seraton Lampung. Hari ini saya menerima tantangan dari tim tahu nggak sih untuk memasak ikan kobia. Ikan kobia ini masih langka di Lampung atau di Indonesia. Nah, hari ini kita akan memasak herbal kobia with Caesar salad. Oh ya guys, ikan kobia termasuk ikan yang sensitif ya. Kalau penanganannya kurang tepat, dagingnya bisa amis. Jadi, ikannya harus benar-benar dalam kondisi segar. Sebelumnya, Chef Nandar mau membuat sausnya dulu nih. Bawang putih ditumis dengan butter sampai harum. Terus, tambahin sedikit mustard untuk menambah warna. Karena cita rasa mustard yang kuat dan sedikit pedas bisa mempengaruhi bahan makanan. Untuk krim kentalnya bisa diganti dengan santan kental guys. Baru dibumbuin gula, garam, serta lada. Saus di wajan dipakai untuk memasak file ikan kobia. Bagian kulit ikan dimasak terlebih dulu ya. Dengan teknik pan seared. Kulit ikan akan kering dan daging ikan tetap nempel. Pas daging ikan berubah jadi putih, tandanya ikan mulai matang ya guys. Untuk semua jenis ikan, sebaiknya jangan terlalu lama dimasak ya. Selain merusak tekstur daging, juga bisa merusak kandungan protein pada ikan. Sebagai pendampingnya, Chef Nandar membuat Caesar salad. Bahan yang harus ada dalam Caesar salad adalah lettuce dan krutong yang di-dressing pakai mayones. Nah, daging ikan kobianya bisa juga ditambahin nih guys. Ini herbal kobia ala Seraton Lampung. Tekstur daging ikan kobia memang lebih kenyal dibanding ikan tuna atau ikan salmon. Ikan kobia juga tinggi mineral dan vitamin A. Makanya dari sekarang sering-sering makan ikan deh guys. Jangan cuma makan hati, apalagi sampai makan teman. Hahaha. Wah, roman-romannya Genki mau party nih guys. Secara pakai aturan new balon segala. BTW, Genki belum ada yang sukses juga nih new balonnya. Hahaha. Emang dasar mental jahil ya guys. Lagi new balon aja, Genki masih keidean buat isengin tim tau gak sih pakai balon. Ada-ada aja deh. Nah kan, meletus juga tuh balonnya. Wey, stok balonnya Genki banyak juga nih guys. Cus deh Genki Sang, lanjut bikin life hacks ya. Life hacks yang pertama, Genki lagi bingung tuh guys. Gimana caranya bikin gelas nggak lagi licin kayak gini? Oke guys, Genki mulai yang paling gampang dulu nih guys. Balon jadi alas gelas. Oke, yuk. Bahannya super simple, cuma butuh balon warna-warni dan gunting aja kok. Usahain pakai balon dengan warna dan motif yang sefancy ini ya guys. Lalu potong balon jadi 2 bagian. Terus cukup pakai bagian atas balon kayak gini. Dan terakhir tinggal pasang potongan balonnya ke bagian permukaan bawah gelas. Voila, gelas Genki pun berubah jadi makin cantik. Plus jadi kesat guys, alias anti licin-licin. So, nggak usah takut pecah lagi ya guys. Kalau lagi pakai gelas kaca kayak gini. Nah, sekarang udah masuk life hacks yang kedua nih guys. Tapi kok Genki malah rebahan sih? Mana pakai acara ngemil segala lagi? Nah kan, hilangkan tutup toplesnya. Eits, santuy guys. Solusinya ada pada satu balon ini. Caranya so easy guys. Cukup effort pas new balonnya aja nih. Kalau udah setengah besar kayak gini, pegang erat-erat bagian ujung balonnya. Lanjut tempatkan balon tepat di atas permukaan toples. Lalu tekan pelan-pelan sampai balonnya menyusut dan menutup sempurna lubang toplesnya.
Voila, toples mendadak punya tutup lagi nih guys. Tinggal ikat ujung balon biar nggak ambiar isinya. Gimana? Tetap kuat kan? Kayak tutup toples beneran? Selain out of the box, tutup toples Genki juga fancy abis dong. Tertarik mencoba? Beres bikin kreasi balon, sekarang Genki memodif balon jadi mainan yang berfaedah. Kali ini Genki nggak lagi niup balon ya guys, tapi pompa balon. Nggak perlu gede-gede ukurannya, balon pun lanjut ditempelin lakban di berbagai sisi. Hahaha, balon yang pertama pecah guys. Lanjut bikin balon yang kedua ya Genki. Kunciannya saat merekatkan lakban pada balon adalah pelan-pelan dan jangan terlalu menekan permukaan balon. Rekatkan balon pada posisi melintang dan membujur. And finally, sukses juga nih Genki bikin bola dari balon yang dilakbanin. Hahaha. Tuh, lihat kan guys perbedaannya? Balon yang original dan balon yang udah berubah jadi bola. Yang satu slow abis, yang satu cepat abis gerakannya. Tahu nggak sih guys? Gerakan cepat dan membal pada balon-balon tadi disebabkan oleh lakban yang terbuat dari karet sintetis, sehingga memiliki daya elastisitas yang paripurna. Oke guys, ini life hacks yang terakhir. Tapi tahu nggak sih, sebelum sekarang balon jadi mainan dan dekorasi, dulunya digunakan sebagai eksperimen sains. Yes, yuk. Life hacks yang keempat, Genki bakal kreasiin balon jadi konfeti nih guys. By the way, tahu nggak sih, konfeti alias party poppers adalah properti perayaan yang terbuat dari potongan kertas. Biasanya konfeti dipakai saat momen pernikahan dan juga ulang tahun. Kali ini, Genki cukup pakai ujung lubang balon aja guys. Lalu pasang balon pada satu sisi karton bekas tisu gulung. Biar makin eye-catching bentuknya, hias permukaan karton dengan kertas kado. Terakhir, potong-potong kertas origami jadi ukuran yang super kecil. Tada, konfeti buatan Genki jadi juga nih guys. Tinggal masukkan potongan kertas origami ke dalam karton dan tarik ujung balonnya. Walau budgetnya murah meriah, konfeti buatan Genki tetap bisa bikin suasana jadi meriah. Oke guys, hari ini Genki benar-benar kreatif banget ya. Semoga bisa jadi contoh kegiatan buat kalian ya selama di rumah aja. Oke, jangan lupa nonton terus. Tahu nggak sih? Makin tahu makin banyak ilmu.